Asia. Asia. Wah gila. Jadi kayak alarm, ambulans ya. Halo guys, welcome to Gerritan Channel. Gak excited sih kali ini. Excited gua. Kok lu excited ya? Ya udah deh. Excited! Coba lagi bersama duo reviewer terviral, terfiller, Terngakak, terkocok, tergokil, terngocok, tersep. Aduh. Bersama kami duo biji, saya si biji kiri dan Alpi si si- biji tengah. Harusnya kanan dong. Yang kanan sedang berhalangan hadir. Oh, jadi biji tengah. Jadi hari ini kita akan mereview film yang the most review, bahkan bukan film bioskop tetapi di review. Ini aslinya film bioskop, Ger. Tadinya Cuma kan gak jadi Sebuah tayang di bioskop. Sebuah pilihan yang bijak. untuk tidak menayangkan film ini di bioskop. Sayang sekali. Karena kenapa gue bilang keputusan yang bijak? Karena tidak semua orang bisa memahami film seartistik ini, ya kan? Enggak, kalau menurut gua ini look at the bright side. Kita harus Yes. kita harus melihat film ini dari sisi yang cerah, kayak berpositif thinking. Mungkin film ini segmented. Ya makanya gue bilang kalau film ini tayang di bioskop, mungkin banyak yang bakal belum menghujat. Padahal film ini tuh sangat artistik sekali loh. Enggak, soalnya kan film ini memang segmentasinya kan ODGJ ya. Dan ODGJ itu nggak boleh belum tentu boleh masuk. Sama satpam belum tentu boleh masuk kan. Oke, iya sih. Iya, kayak ini tuh justru film ini tuh sebuah terapi untuk ODGJ agar bisa mengembalikan kejiwaannya, memori kejiwaannya. Tuh. Kita bertemu lagi di segmen ADC. Ada apa di Cinema Online? Di Prime Video itu ada filmnya Vino Bastian yang judulnya Perfect Strangers and it was a very good one. Oh, gue belum nonton lagi, ntar gue nonton lah. Emang ini Prime Video ini menghasilkan film-film yang artistik dan bagus dan Iya, berkualitas keren. ya. Iya. Contohnya ada Perfect Strangers. Iya. Gue sumpah, gue diundang ke gala premiernya dan gue selalu kalau gue diundang gue nggak pernah peres. Kalau jelek gue bilang jelek, kayak film Halloween gue diundang, tapi jelek gue bilang jelek. Kayak Orphan, gue diundang, tapi kayak tai filmnya gue bilang kayak tai. Tapi Perfect Strangers ini beneran bagus banget guys. Bagus banget ya. Lu nggak bakal bisa mengira Plot twistnya. Anjing. Padahal ininya tuh cuma di situ-situ aja setnya. Cuman set itu Oh, iya? bener-bener cuma di dalam apartemen itu aja. Oh. Tapi konfliknya lu bisa bikin sampai tegang, sampai pentil lu tuh runcing. Mau lagi ngerasain gua pentil runcing kayak gimana? Ya tinggal gini-ginin aja ya. Iya, tinggal gini-gini aja. Tapi Prime Video emang keren sih. Ya. Prime Video keren. Apalagi Apalagi setelah- lebih keren lagi kalau ada di Tidak. sini nih. Kalau lagi ada di sini nih keren nih. Apalagi kalau mereka ada kayak jangkis di Singapura, kita diajakin. Ya, keren banget gue sih. sempet diajakin, tapi waktu itu Kita gue lagi lagi di Korea. berhalangan. Iya, lagi di Korea Lu ke kita. Korea kan? Iya, gue di Korea. Harusnya gue diajak tuh Singapura. Setelah kita dikejutkan dengan Perfect Strangers, kita dikasih lagi satu film karya anak bangsa, Iya. masterpiece, yang mana tidak ada loh. Maksudnya OTT ini rebutan. Iya, OTT ini sampai merebutkan Merebutkan film ini. Gue dengar mereka pitching miliaran Iya. rupiah. Iya, Viu, Netflix, Disney Plus. ICY, sama kalkulator juga memperebutkan film ini. Dengar sampai Candy Crush juga bela-belain. Iya, Candy Crush bela-belain juga. Candy Crush bela-belain buat pitching film ini. Dan ternyata yang dapat adalah Prime Video. Itu Iya, membuktikan betul. Prime Video adalah OTT terbaik gitu. Jadi hari ini kita akan membahas film Asia. Asia, man! Gila kalau kalian lihat di IMDb dia dapat poinnya tuh 28. 28 dari 10. Dari 10. Gila, berarti Gila. kan itu lebih dari 10 ya? Lebih dari 10. Di kincir.com dia mendapat rating 210. 210. 210 bayangin. Screenshot kasih HS. Bayangin. Film ini tuh disukai 21% di Google user. 21%. Google user kan berpuluh juta orang. Google user itu miliaran. Miliaran Triliunan orang di Google user. Berarti yang suka film ini tuh ratusan juta. Iya, ratusan juta. Wah, Itu aja udah gila, 21%. Ratusan juta tuh udah bisa bikin agama baru anjir. Iya, gila sih. Gila sih. Jadi film ini itu dibintangi oleh Nasya Marcella, Rizky Bilar, Atta Halilintar, Fateh Halilintar, Maeli, Arsy, Yayan Rukian,
Panji Petualang, betul ini beneran ya. Beneran ya, ini jangan kira kita ngejokes anjing. Raffi Ahmad Nagita ya ada juga ya. Ada Raffi Ahmad Nagita, kita lihat. Pokoknya banyak ya di sini, banyak sekali ininya. Ada Miyabi, terus Sora Aoi. Beneran itu. Sasha Grey. Kok gue nggak tahu sih? Lu nggak tahu sih? Iya. Lu nggak tahu ketiga nama itu? Iya, nggak tahu. Serius? Iya. Serius? Nggak tahu. Miyabi doang tahu. Miyabi doang tahu. Bercerita tentang Aisyah adalah orang satu-satunya yang mensupport Zul, yang ingin menjadi superhero, mendefend apa ya? Mempertahankan. Memprotek desa mereka. Sinopsisnya sangat misterius. Inilah sinopsis yang benar. Inilah sinopsis yang benar. Yang tidak menceritakan keseluruhan isi film. Betul. Jangan seperti Tumbal Darah Anak Pelik. Semua diceritakan di situ Iya. ya, sampai plot twist-nya. Sampai plot twist-nya di situ. Ini kita sebagai calon penonton ketika membaca sinopsis ini, kita sangat dibuat penasaran. Baru kata pertama aja kita udah tertarik nonton. Aisyah satu-satunya gadis yang mensupport Zul ingin menjadi superhero. Kenapa? Kenapa Aisyah ingin mensupport Zul? Apa? Itu kita jadi penasaran ya. Dari namanya aja Aisyah kayak, oh ini Aisyah nih pasti anak baik-baik kayak. Anak Kita baik-baik. jadi penasaran film yang Zul, anak baik-baik itu gimana. anak baik-baik. Terus kita juga ada di sinopsisnya, Zul ingin memproteksi, mendefend desa mereka. Dari nama Ada Zul ancaman. aja kita jadi penasaran nih, nama panjangnya nih apa Zul ini? Zulkifli atau Bisa Zulkifli, bisa Zulham, Zulfitri. iya bisa Zultan. Sultan, kita Iya. jadi penasaran. Iya, betul. Dan juga di sini kan ada dibilang memprotek desa mereka. Di situ kan berarti ada ancaman. Iya. Ancamannya ini kita sangat-sangat dibuat penasaran. Iya, mati, kayak kita mati tidak tahu. penasaran. Kita kan juga belum tahu nih memprotek ini dari memprotek dari apa. Ada virus zombie, ada cacing Iya, Alaska. betul. Iya, betul. Ada penyakit siput gila. Betul. Banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi. Betul. Jadi dari sinopsis saja kita sudah bisa menilai film ini tuh akan sangat bagus sekali. Bagus sekali, iya betul. Ya kan? Oke, overall menurutmu film ini bagaimana? Sebelum kita masuk ke spoiler talk. Film ini sih layak disejajarkan dengan Jurassic World ya. Enggak, maksudnya dari segi editan, CGI, kayak yang Steven Spielberg pun belum tentu kepikiran kayak bikin kayak gini gitu. Kalau dari aku, film ini tuh setara ya dengan film-film kayak Conjuring, Insidious. Ini film masterpiece seperti itu lah. Itu film masterpiece loh. Iya, Lu jangan masterpiece, salah ya. loh. Terus menurutku, aku punya berbagai perasaan setelah menonton film itu, mixed feeling. Jadi overall menurutku dibilang bagus, enggak. Iya betul. Dibilang jelek, iya gitu. Itu sih. Enggak ada jelek-jeleknya, film ini perfect menurut gua. Iya sama. Penyutradaraan, sinematografi, biologi geografisnya, ya astronomi pun dari segi astronomi ini film Tepat. tepat sasaran dan nggak ada yang kurang. Kayak sesuai jalur Nagrek itu sesuai. Bahkan katanya film Avatar itu harusnya nggak Desember ditayanginnya. Harusnya Januari kemarin, tapi nunda supaya Asia Man mau tayang di OTT dulu. Takut orang-orang nggak ada yang nonton. Takut orang-orang nggak ada yang nonton Avatar kalau udah 2 nonton ini. Asia Man. Oh begitu. Avatar 2 ini sengaja ditunda. Ini yang aku dengar dari orang dalam. Film ini tuh emang udah punya visi ke depan. Iya. Film ini tuh akan dibuat jadi million logi. Jadi bukan trilogi lagi. Jadi bakal ada Assignment 1, 2, 3, 1000 sampai sejuta. Oh iya. Million logi namanya. Jadi The Universe of Asia Man. MAAMCDU. Apa itu? Asia Man Universe. Asip. Kita langsung masuk ke spoiler talk. Buat kalian yang tidak ingin menonton, silakan kalian keluar dari review film ini karena kenapa ada orang yang nggak pengen nonton? Kalian nggak pantas ada di sini. Iya. Kalau kalian nggak pengen nonton, kalian keluar mending dari sekarang karena yang boleh ada di sini hanyalah orang-orang yang menghargai film Dan yang mengerti film. dan yang esensi mengerti film, ya. Orang-orang yang berpendidikan, yang punya intelek untuk bisa memahami seni dari sebuah film. Betul. Itulah dia. Jadi kita akan mulai dulu dari hal yang kita tidak suka. Apa yang kita tidak suka? Nggak ada masalahnya yang kita nggak suka, semuanya kayak dialog pun buset. Gue dari tadi tuh mencari-cari apa yang nggak suka, saking apa ya, nggak ada yang gue catet sih, karena gue tuh dari tadi bolak-balik ke kamar mandi kencing gitu, sampai gue terkencing-kencing gitu. Muncrat anjing. Bahkan Ed Gitaf aja sebenarnya ngefans sama film ini. Ed Makanya Gitaf dia tadi bikin lagu satu-satu karena dia pengen melihat film ini satu-satu frame. lama anjing.
Lama. Masa biar nggak ada yang terlewat gitu. Iya, agak satu-satu lama, frame. Iya. agak nggak ada suaranya juga. Tadinya Gitaf mau isi soundtrack di film ini. Oh iya. Iya, cuman kan ini film superhero gitu. Jadi kan tadi kan soundtracknya yang isi juga Atta kan. Dan menurut Iya. gue Atta lebih cocok mengisi soundtrack film ini gitu Iya, karena kombinasi suara Atta dikombinasikan dengan lagunya yang kurang maksudnya lagunya yang heroik. Iya kan, dengan catchy gitu, sulit ditangkap nalar. Kita Iya. bahkan tidak dibiarkan mengerti arti lagunya karena itu sangat artistik. Iya, Kayak betul. kita cuma bisa mendengarkan, kayak kita dalam hati, ini lagu asal ngomong kayaknya. Iya. Ini lagu-lagu asal ngomong. Padahal enggak. Padahal sebenarnya Makna meaningnya itu sangat dalam di lagu ini. mungkin. Bahkan lagu ini katanya mau dibeli sama Peduli Lindungi. Peduli Lindungi nih. Jadi nanti kalau kita buka apps Peduli Iya, kita Lindungi, buka Peduli Lindungi, ada lagunya, soundtrack Asyap Man, iya. gitu. Iya gitu guys. Cuman dari soundtrack aku suka banget. Dari soundtrack saja aku udah suka banget. Terus belum lagi kita masuk ke cast. Kita belum masuk ke cast utama ya. Kita masih ke cast cameo. Preman-preman pasar. Tadi kita melihat juga sebenarnya ada Easter egg itu loh, ada Easter egg Black Panther. Yang Asyap Man nyebur ke sungai kan, itu kalau ditelisik lagi di bawahnya ada kukulkan itu. Talokan. Ada talokan. Ada namor itu di bawah. Oh iya. Makanya tadi Asyap Man blubuk itu sambil menghadap bawah karena di bawahnya ada namor. Lu jangan bocorin Asyap Man 2 dong. Oh itu Asyap Man 2. Asyap Man 2. Oh. Jadi nanti pas dia menyelam, Aquanus ketemu Aquan semua bumi langit ini masih nyambung ya. Kalau Nicholas Saputra aja belum syuting tuh. Cameo ya, kita balik lagi ke cameo. Bagus sih menurut gue, semuanya aktingnya sangat terlihat natural. Iya, yang, betul. Yang gembel emang gembel. Ya. Itu Gilbas bagus sih tadi acting Gilbas. Ence bagus, sudah Ence pasti bagus. udah pasti Namanya aja bagus. Ence bagus. Ada Yuda Keling juga temen gue Yuda juga. Keling. Pokoknya film ini banyak dibintangi. Buat Yuda Keling ya semangat ya, yang penting lu dibayar gitu ya. Ini ya terlihat sekali kalau bertahan hidup di Jakarta itu sangat berat. Citayam dia, mohon maaf dia rumahnya di Citayam. Oh iya, bertahan hidup di Citayam kan Jakarta juga. Iya, ya lumayan lah. Dia kan sekarang content creator ini kan, influencer investasi. Saham, Iya makanya gue gitu. bilang Dia duitnya ini buat apa? Buat investasi. buat ke film ini. Iya. Bertahan hidup di Jakarta tuh sangat berat sampai dia film begini aja diambil sama dia. Betul. Kok film begini? Justru dia yang pengen main di film ini ya. Iya. Iya, Raffi Nagita itu gila, berapa dibayarnya Raffi Nagita anjing? Iya ada Raffi Nagita, sumpah kayak Ya kan? itu baru Raffi Nagita. Belum ada Marcelino Rafathar. Refran. Ih, Marcelo Refran. Belum Lesti sayang Bilarnya doang, Lestinya nggak ada. Gimana sih lagunya? Lesti sayang, Rizky Bilar. Rizky Bilar sayang Lesti. Di sini tapi Gue suka banget sama peran Rizky Bilar yang kayak psikopat gitu ya, Dia tuh kayak natural banget, kayak natural aslinya banget. begitu ya, kayak seolah-olah aslinya kayak begitu. aslinya begitu kayak psikopat psikopat terus yang kayak suka membantu istri. wanita. Kayak nggak mungkin seorang Rizky Bilar Wah. berlaku seperti itu kayak Itu ya kan di mungkin film doang. Ini di film doang. Jadi ceritanya kan Rizky Bilar punya pacar Kiara. Iya, Terus Kiaranya suka dilawan sama Rizky Iya. Bilar kan. Itu mah di film doang. Di film doang. Cuma kayak kita apresiasi karena aktingnya sangat natural. Iya, sangat natural, dekat Bukan dengan dunia nyata gitu ya. Bukan cuma Rizky Bilar, semuanya terlihat natural kayak Atta Halilintar. Iya. Itu kan Atta Halilintar aktingnya bahkan Halilintar banget, coy. Enggak sih kalau itu. Acting Halilintar banget tuh gimana? Dar gitu kayak Memek. Halilintar. Kayak Halilintar setiap harinya tuh dia baru bangun tidur aja Halilintar. Halilintar tuh yang ini nggak sih? Lu bayangin di dunia nyata sama di film ini tuh nggak ada bedanya. Apa? Di dunia nyata dia kayak ngeprank gembel kan. Iya. Di film ini tuh beneran dia Ngeprank. kelihatan kayak gembel banget. Iya. Sampai ada di satu momen gue bilang, anjir Yang dia jelek gosong, banget. yang dia gosong tuh. Bukan yang dia gosong, pas dia lagi ziarah di makam bapaknya. Oh, iya. Dia nggak ngapa-ngapain. Terus gue bilang, anjing jelek banget sih Atta. Ah, itu saking bagus aktingnya. Saking natural. Saking natural dan Dia bagus aktingnya. No make up. No make up itu. No make up. No make up itu kayaknya. Itu Sampai natural sama, sih. Anjing jelek banget sih Atta. Berarti dia berhasil. Berhasil, aktingnya Berhasil bagus. menggambarkan dia orang gembel. Iya. Iya kan?
Variasi terbaru. Bahkan Lele, saus padang. bahkan mereka memikirkan di bidang kuliner. Iya, betul. Kita masuk ke bidang kuliner, mereka menciptakan inovasi baru, pecel lele saus padang. Iya, makanya menurut gue ini XX1 ini terlalu sok tahu. Dia bilang genrenya action comedy. Gue Ini nggak bukan setuju. action. Ada genre kulinernya juga loh. Ini bukan action komedi. Ini genrenya fantasi kuliner. Iya, kuliner komedi Kuliner, action fantasi. Kuliner komedi kukulkan. Kuliner komedi lucu fantasian. Diambil annya, fantasian. Storyline gue gambarkan di sini, storyline-nya itu seperti martabak yang jatuh di jalan terus dilindas mobil sampai bentuknya berantakan. Lalu dipungut gembel, dimakan. Lalu tapi gembel masih itu, nikmat. Tapi masih nikmat. Emang Gembel itu bentuknya masih sehat-sehat aja. bentuknya tidak beraturan. Betul. Aku bingung harus mulai cerita dari mana karena kayak bubur yang ditumpahkan ke meja gitu. Iya. Kita bingung mau mulai makannya dari mana. Betul. Tetapi setiap sendokan dimakan begitu nikmat rasanya. Iya, betul. Begitu nikmat dimakan di meja. Begitu nikmat, begitu nikmat. Kan tadi katanya di jalan ditumpahin. Iya, ini bubur ceritanya Oh, bubur ganti beda lagi. Bubur yang ditumpahkan di meja gitu. Iya. Inilah Setiap film ini seperti itu. Kayak kalau kita lihat skripnya mungkin terkesan kayak Berantakan. anjing berantakan, ceritanya nih apa sih Tapi gitu. ternyata Tapi ketika kita menonton tiap adegan, Tiap tiap adegan. scene begitu mind blowing, begitu. begitu nikmat. film ini setiap menit plot twist. Kita menit plot twist. Per 5 detik sekali plot twist. Setiap gesturnya Setiap Atta pun gestur, plot twist anjir. plot twist. Ada satu lagi yang paling gue suka di film ini itu sudah jelas adalah fighting koreografinya. Ih, Fighting koreografi kelas dunia. bahkan di film itu ada Yayan Ruhian nggak kepake. Yayan Ruhian jadi YouTuber. Ini fighting koreografinya ini yang scene-scene adegan Kiara bertarung terus yang si DP Man melawan Asiap Man-nya itu menurut gua tidak butuh lah koreografinya Yayan Ruhian. Mereka udah melebihi itu. Udah melebihi kayak kalau kalian lihat perkelahiannya itu hampir setara film Hollywood. Action Jackie Chan coy. Bukan. Aku pernah nonton satu film Hollywood yang kayak gini tuh kalau nggak salah judulnya Despicable Me. Nah, adegan fightingnya seperti ini. Iya. Kok lu ketawa? Kok lu ketawa? Enggak, gue kayak ketawa tuh kayak gue menertawakan diri sendiri yang anjing gue nggak senyadar itu ya. Gue tuh nggak sadar selama ini kalau itu tuh mirip gitu. Gue menertawakan diri gue sendiri, Ger. Selanjutnya adalah gue mau mengapresiasi si penulis cerita ini. Penulis cerita ini tunggu sangat brilian ya. brilian banget sih. Brilian banget. Setiap huruf yang dia tulis tuh nggak ada yang sia-sia anjir. Apa ya, setiap huruf yang ditulis tuh bagaikan sebuah puisi mahakarya Iya. Chairil Tanjung, Chairil Ismail, Iya. Cheryl Sinavia. Chairil Chaplin. Cheryl Chaplin juga. Pokoknya semua kata-kata yang dia tuliskan tuh emas. Tutorial sunat ada, John. Terbukti dari cerita-cerita di film ini, yang mana si Zul yang awalnya hanya seorang pemuda pengangguran yang sampai Iya. akhir pun kayaknya dia pengangguran gitu. Habis menonton YouTube-nya Yayan Ruhian, Betul. tiba-tiba dia bisa menahan mobil yang mundur. Nah, itulah dia. Padahal dia Itu Joko Anwar aja nggak kepikiran ya. dia bisa menahan mobil yang mundur untuk menyelamatkan anak kecil. Iya. Lalu tiba-tiba seorang pengusaha properti yang ingin menggusur desa diculiklah Aisyah. Iya. Aisyah diculik, lalu dia ke kantornya, dia mengambil serum superhero, disuntikan ke tubuhnya. Nah, itulah dia. Lalu dia menjadi seorang monster yang mematikan. Semua warga, kita semua dibuat bingung. Iya. Bagaimana solusinya? Apa yang Bukan, kita bingung bagaimana caranya seorang bapak-bapak properti mempunyai serum superhero. Dia orang kaya, lu gak usah pikirin sampai ke situnya. Nah, Itulah seninya. Itulah seninya, makanya gue mau ngasih pesan itu. Sebagai penonton, kita tuh dibuat kayak ketakutan. Iya, betul. Aku tuh takut kayak membayangkan, waduh bagaimana nih solusinya? Tidak ada solusi sama sekali. Iya, betul. Bagaimana bisa melawan seorang yang sangat kuat? Di tengah-tengah keputusasaan yang kita derita itu, muncullah secercah harapan ketika Asiap Man Berteriak. masuk dengan motornya, dia masuk Dan motor ada bendera Indonesia. dan dia melawan, dia dipukulinya si monster itu, Tapi tidak mempan kan tetapi awal. tidak mempan. Kita kembali dibuat depresi. Iya, betul. Asiap Man tidak punya kekuatan super. Bagaimana bisa dia melawan? Iya. Ya kan? Dengan ridho Dari Tuhan Tuhan yang yang Maha Maha Esa.
dengan ridho dari Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak perlu digigit laba-laba untuk menjadi superhero. Iya, cukup kita berteriak. kita tidak perlu juga, pokoknya ini interviewnya Atta ya di YouTube. Kalau mau jadi superhero, semua yang kayak digigit laba-laba, masuk ke dalam cairan kimia, itu semua palsu. Kita hanya perlu diri kita sendiri untuk menjadi superhero. Disitulah ketika Atta berteriak, Asia! Dipukul ya monster itu sampai dia terlempar jauh sekali dan mati monster itu. Dia menghantam temboknya hancur. Dor, temboknya hancur. Berasa ini pertarungannya selevel dengan Dragon Ball ya. Selevel lagi-lagi film ini tuh mengingatkan gue terhadap film Hollywood ya. Film Hollywood. Film Hollywood ya. Ada satu adegan ini gue sangat mirip ya, bukan mirip sih, kayak mungkin terinspirasi ya. Kalau nggak salah judulnya itu 101 Dalmatian. Oh iya, sama bapaknya kan itu juga suka muncul tiba-tiba gitu Suka ya. muncul tiba-tiba. Ketika dia putus asa, bapaknya muncul tiba-tiba. Konteks dulu. Jadi awalnya warga ini mau diusir dari kampungnya dengan cara kampungnya dibakar. Bapaknya yang jualan di pasar, bapaknya mati gitu. Digendong Zul, bapaknya mati. Sungguh-sungguh kita tidak dibiarkan tahu kenapa bapak ini salah. Itulah dia. Lu tau gak? Ala-ala film ini Midsommar, kita disuruh berpikir sendiri. Betul. Sama ini sih Stuart Little itu Stuart Little. Bapaknya kemudian mati. Nah dari situ bapaknya sering muncul tiba-tiba gitu, berbicara terhadap Atta. Entah itu itu kayak film apa tuh? Yang bapaknya ngobrol sama ini. Lu nggak tahu itu Incredibles. kayak gitu sih. Jadi bapaknya tuh akhirnya suka muncul di mana-mana, muncul di saat Atta lagi sedih, bapaknya muncul kasih semangat. Iya, muncul juga di sidang DPR. Di kerumunan. Udah sih dari kita sebenarnya kayak sudah, kalau dari aku udah sih. Karena nggak ada lagi yang bisa Ini film ini terlalu perfect sih, terlalu artistik ya dari segi manapun. Mau kita nilai apanya? Kostum. Kostum menurut gue 100. Mana pernah ada film superhero yang kepikiran bikin jubah dari spanduk pecel lele? Film ini doang anjing. Gila. Kayak spanduk itu brilian anjing. Spanduk pecel lele. Yang kita kira cuman kayak bisa menutup tenda doang. Menutup tenda, atau kalau nggak dijadikan alas-alas di bawah dispenser. Iya. Kepikiran loh jadi jubah. Jadi jubah superhero. Gila, itu dari segi fashion ya, dari segi kostum. Dari segi lighting, tapi lightingnya beneran bagus sih. Warnanya beneran bagus ya. Ini berarti dari tadi nggak beneran. Warna beneran bagus sih. Storyline bagus. Storyline bagus. Acting bagus. Tidak ada masalah. Storyline-nya dari segi misterinya tuh kayak mengingatkan gue sama acara ini Blues Clues ya. Kita disuruh kita mencari petunjuk bagaimana menyelesaikan masalah puzzle. Ini karena cerita ini tuh kayak bagaikan puzzle yang terpecah berai, kita harus menyusun satu persatu gitu. Menurut lu bagian terbaik dari film ini tuh apa? Bagian terbaik adalah saat Marcelino Refran, seorang pengusaha properti, tiba-tiba dia kepikiran memakai serum superhero yang entah dari mana datangnya. Mungkin itu kayak dari Asgard, mungkin kita nggak tahu juga. Mungkin itu Loki turun kayak mengasih ini Marcelino Refran aku kasih. Akhirnya dia dapat serum super kuat, manusia superhero. Dia bahkan ngasih tahu ke penonton, karena itu maksudnya Marcelino Refran, Bapak Marcelino Refran tuh baik. Karena kalau dia nggak kasih tahu, kita nyangkanya itu mungkin narkoba. Kita nggak bakal tahu. Iya, kita mungkin nyangkanya itu narkoba karena kan mau disuntik. Betul, biru-biru. Apa warnanya biru-biru lagi? Iya, yang merah yang dia pakai merah. Oh, merah. Kita juga pasti menyangkanya itu koko pandan. Kalau nggak dikasih tahu kan, untung dia kasih tahu kayak aku kan mau ini kan serum super kuat superhero. Baru itu pun gua nggak expect sih, kayak itu plot twist yang sungguh mencengangkan ya. Sungguh mencengangkan plot twistnya, kayak The Da Vinci Code aja nggak bisa gitu. Bener-bener roller coaster of emotion gitu, dari yang kita ketawa-ketawa sampai ngakak dengan jokes-jokesnya. Jadi ada security namanya Hans. Jadi setiap Pak Hans ngomong diakhiri dengan sip. Iya betul. Jadi anak-anak semuanya dengarkan ya sama Pak Hans. Sip. Itu kan jokes itu. Jokes. Hansip. Iya betul. Iya.
Tapi ada satu yang gue ngakak banget Iya. ketika si Atanya itu didandani dengan kaos-kaos. Bentar, gue belum kelar masih Lone Revenant tadi. Kan dia kan pas abis ini superhero. Oh, sebelum kelar? Belum kelar, di tembok kan ada kayak bayangan dia jadi monster, ada tanduknya. Oh iya. Ternyata tanduknya mana? Tiba tanduknya nggak ada. Nggak ada, itulah misteri. Itulah misteri. Tanduknya masuk lagi. Karena apa? Yang disuntikin gak semua. Oh iya bener, belum habis Dari ya? 10 mililiter yang disuntikan 7 doang. Nggak sesuai dosis. Gak sesuai dosis. Coba sesuai dosis bisa menang tuh lawan Asiat Men. Ini sampai mana tadi? Oh, kita masuk ke jokes soal jokes. Ada satu jokes yang jadi si Asiap Man ini kan lagi suka sama Kiara kan. Dia mau ngedate, mau PDKT, terus sama teman-temannya dibantuin pilihin baju. Bajunya yang dipilihin anjir, parodi anjir. Ada deh. Adidas. Terus Balenciaga jadi bolehin aja. Bolehin aja itu kan. Terus Gucci jadi cuci gudang. Ya udahlah, kita langsung aja lah panggilkan ini seorang ahli. Dia ingin menambahkan sisi jenius lagi dari film ini biar. Iya, betul. Langsung aja lah ahli yang ngomong. Ini Betul. adalah seorang profesor. Dia bergerak di bidang instruktur pilates. Iya betul. Sempat mengajar dance K-pop 2 tahun di FitHub. Inilah dia Profesor HS. Profesor HS. Asyap. Wes. Overall dulu, Overall. seperti biasa. Saya sangat salut dengan skrip dan sutradara sini bisa membuat aku sangat bersimpati dengan berbagai rintangan plot yang muncul di film ini. Ada hari ini ada One Day One Meaning. Ada One Day Mini. Wah, Ini bagus nih. yang lu suka, yang lu nggak suka dulu dari film ini? Film ini durasinya terlalu cepat deh beresnya. Harusnya saya jadi lebih penasaran apa sequelnya ini. Itu sih yang aku nggak suka. Gue juga sempet mikir kayak anjing. Gue nonton kayak, kok perasaan baru 5 menit udah kelar aja nih film saking bagusnya gitu loh. Ini teori ruang matematika. Kalau kita ada di ruang matematika, waktu itu terasa sangat lama. Tapi kalau kita ada di ruang pelajaran yang kita suka, itu terasa sangat cepat. Itu menandakan kalau kita menikmati hal yang kita itu, waktu terasa lebih cepat. Nah, gitu. film ini berarti kalau diibaratkan mata pelajaran apa, Gir? Kalau gue ekskul sih. Kebetulan waktu itu gue ngambilnya ekskulnya itu memanah ya. Kalau lu mata pelajaran apa? Penjaskes sih. Ini mengingatkan gue tuh kayak gue roll depan gitu, pusingnya sama. Yang lu suka dari film ini? Suka. Jadi film ini menggunakan teknik yang jarang sekali dilakukan oleh seorang sutradara. Apa itu? Yaitu teknik initial draft. Apa tuh inisial draft? Jadi initial draft itu adalah konsep sutradara yang membuat film hanya dari skrip draft pertama tanpa direvisi. Jadi draft pertama udah beres, langsung syuting, langsung beres. Oh, biasanya itu kan terjadi di konten-konten kayak YouTube. Makanya sutradara jarang pakai teknik ini, tapi di sini aku menemukan, oh ini initial draft nih. Saking draft pertamanya itu bagus banget. Iya, ya. saking draft pertamanya udah masterpiece kayak nggak perlu ada revisi lagi. Sama kalau aku sempat baca-baca aja di internet. Apa? Jadi ada teknik penulisan skrip itu yang dipakai di film ini. Apa? Namanya teknik distraction. Di mana penulis sengaja kayak menghancurkan tulisannya sehingga seolah-olah terlihat berantakan tetapi bagus. Tetapi memiliki makna sebenarnya di situ. Iya, Teknik distraction, self destruct. Gitu. Kita masuk ke rating ya. Rating. Dari gue rating 1. Loh, jangan salah. Kita semua berlomba-lomba ingin menjadi nomor 1, bukan? Iya, betul. Jadi menurut gue rating ini film ini 1 sih. Karena dia udah mencapai nomor 1 ya. Karena kita semua ingin mencapai nomor 1. Tapi tetap dari 10. Kalau gua ini ratingnya infinity sih. Infinity gitu. Infinity karena Saking ini nggak bisa digambarkan ya. Iya, ini ratingnya menurut gua tak terhingga karena nggak ada yang bisa mendeskripsikan Kasih ibu kali. rating dari film ini gitu. Ditonton beberapa kali pun film ini tetap akan Tetap akan bikin pusing. meninggalkan kesan. Kesan. Iya, tetap akan meninggalkan kesan yang kuat
Kesan yang kuat. Kan lu bisa pilih kata-kata kesan dua, kesan yang baik dan kesan yang buruk. Kesan yang Kenapa kuat. kesan yang kuat? Karena ya sangat saking berkesannya Lu makanya. pilihlah baik atau buruk. Kesan yang wow. HS 1 sampai 10. Kalau tadi nomor 1 udah diambil, aku kasih rating ini 2. 2. Ya, kalau nomor 1 tidak apa-apa, nomor 2 lah ya kan. Tapi tetap kan dari 10. Dari 10 sih. Tetap dari 10. Ya seperti itulah ya guys. Kalau gue pribadi, gue nggak pernah mau nge-review film-film yang di OTT atau seri-series yang di OTT karena kalian tuh sering bilang, "Bang, coba lu review film seriesnya Prince tuh di OTT." Iya. Menurut gue udah bener. Orang mau belajar acting, belajarnya ya di seri-series. Platformnya ya bener ini di OTT untuk orang-orang belajar gitu kan. Tetapi khusus film ini tuh menurut gue bukan film OTT. Tadinya kan film ini mau tayang di bioskop. Gitu. Jadi gue menganggap film ini tuh tetap film bioskop. Betul. Jadi buat kalian kalau misalnya kalian request, "Bang, review film ini dong di OTT." Gue nggak mau gitu ya. Nah, ini baru layak masuk festival film Barcelona kalau menurut gua, bukan yang film yang itu. Film yang kemarin orang teriak kesurupan setelah melompat daun kembar, bambu kembar. Iya. Kita tunggulah, semoga tahun depan adalah menjadi awal yang baik ya buat film Asia Man. Semoga bisa mewakili Indonesia di festival ya, terutama di festival kuliner internasional. Betul. Sekarang film ini juga kan mengangkat pecel lele saus padang gitu kan. Iya, nggak sabar spanduknya muncul di festival jajanan Bangun. Festival Jajanan Bango. Pokoknya gitulah ya. Semoga kita tunggu di festival kuliner ya. Iya. Terima kasih buat sama sudah menonton. Filmnya sudah ada di Prime Video. Kalian bisa nonton di Prime Video. Seperti yang Alpi bilang, salah satu pesan yang bisa kita tarik dari film ini adalah isilah waktu luangmu Dan jangan sia-siakan hari-harimu. siakan hari-harimu. Itu. Ya, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Semoga kita bisa bertemu di Tumbal Kanjeng Iblis nanti tanggal 22 ya. Semoga belum pada libur. Ya. Dan gue juga rencananya sih belum sih. Semoga kita bisa bertemu di Tumbal Kanjeng Iblis. Bye. Bye.